Oke. Siap ya? 3, 2, 1. Hai teman semua, welcome to The Cure kali ini bersama saya with me Abdi dan peser kita tercinta, peser kita bersama the one and only undisputable 5 kali kalah. Dia tercinta kita. Ya, dia tercinta kita dari Tambamas Semarang City. Durasi bro. Mau seminar kripto nih. Oke, seminar kripto. Peser Yogi Santoso. Dos Santos. Los Santos El Bosque. Bersama dengan teman kita baru, Peser. Ada Miss Piggy dan Nying. Dan hari ini kita membahas tema kegelisahan ya. Anak muda. Zaman sekarang, terkhusus zaman sekarang karena mungkin zamanku dulu belum ada, tapi Belum ada. sekarang aku waktu sudah mature, sudah menemukan ternyata bisa mencari pasangan hidup melalui aplikasi yang sangat praktis. Dating apps. Ya. Dating app. Plan of the Ada Tinder, ada Bumble ya, ada Bumble dan teman-teman yang lain. Ada juga website juga yang mengarahkan kita untuk menemukan Jodoh online ya. Macam-macam. Nah, menurut Peser sendiri untuk dating app atau website online atau situs-situs yang berbasis online itu yang untuk menemukan pasangan hidup itu apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak? Nah, itu yang nggak tertulis di Alkitabnya sebenarnya. Ya, karena waktu itu nggak ada ya. Waktu itu nggak ada. Mungkin kalau Yesus di zaman sekarang ya mungkin keluar di Bible-nya kita. Cuma kita melihat bisa saja bahwa karena teknologi berkembang, culture juga berubah. Kalau dulu kan zaman Siti Nurbaya kita ditemuin atau dijodohin ya sama orang tua. Toh juga ada yang berhasil, ada yang bisa. Itu salah satu sarana pertemuan ya kan, lewat orang tua. Ada yang langsung ketemu di jalan misalnya, tiba-tiba jalan ketemu kesandung, buku jatuh itu ya. Buku jatuh. Terus mereka kenalan, terus jadi suami istri, bisa juga. Akhirnya itu jadi sarana gitu. Atau lewat, terus zaman berubah kan lewat teman sekolah, teman kampus. Akhirnya bisa menjadi jodoh mereka juga. Nah, menurut aku karena teknologi berkembang, sekarang dating apps ini bisa menjadi salah satu sarana. Salah satu opsi di mana kita memperluas circle kita. Ya. Ya kan? Mungkin buat teman-teman ada sebagian yang mungkin punya masalah, mungkin mereka bukan tipe social butterfly gitu. Social butterfly itu artinya dia bisa mancok di mana-mana ya. Di circle mana-mana ya. Mungkin dia bukan ansos gitu ya. Ansos. Ya sukanya mungkin lebih nyaman beginian ya lewat online, mungkin dia bisa pakai ini sebagai sarana. Tetapi memang yang perlu dilihat kan adalah bahwa yang masuk ke dalam apps itu, yang mendaftar ya, yang meregister kan bermacam-macam orang tuh. Berarti kan sangat plural dan sangat sangat bervariatif gitu. Motifnya terutama. Maksud motifnya ikut itu kan ya kan macam-macam. Ada yang iseng, sekedar iseng karena nggak ada kerjaan, nganggur, iseng, gabut, join. Nah, sedangkan kalau kita misalnya mau join di sana dan kita ini serius pengen cari teman hidup. Bukan cuma teman tidur kan? Ya. Nah, itu beda. Teman tidur sama teman hidup nih teman yang menemani kita dalam kehidupan. Berarti udah beda motif. Belum lagi ada yang motifnya cuma ingin memanfaatkan orang yang di sana ya kan. Nanti kalau udah cocok mereka akhirnya minta kiriman kuota lah supaya bisa ngobrol, diperas dalam tanda petik dengan caranya dengan caranya tersendiri. Kemudian yang akhir-akhir ini terjadi mungkin juga di dalamnya ada yang memang untuk sarana flexing, kemudian akhirnya juga dikuras, nantinya mirip-mirip skema Ponzi gitu. Ini yang udah level atas ya. Biar dia bisa beli sewa jet pribadi, mobil mewah gitu. Kalau udah percaya, udah dapat trustnya, udah keambil hatinya, nanti dimintain. Nah itu udah lain lagi. Artinya bahwa yang perlu diwaspadai orang-orang di dalam situ motivasinya udah lain-lain. Nah kita berarti kan harus memilah lagi. Tetapi kalau itu menjadi sarana pertemuan dengan seseorang yang kita harapkan akan menjadi pasangan kita, it's okay. Cuma hati-hati aja.
Dan kita perlu langkah lebih lanjut. Kalau dari pertemuan yang pertama kan mungkin aku sebutnya tahap impresi. Impresi pertama, first impression, kemudian kita tertarik entah secara fisik dan face foto profilnya kan mungkin bisa nggak asli juga. Ya. Bisa udah editan dan lain-lain, kita masih siap. Betul. Jangan sampai waktu ketemu gitu. Wah. Udah ekspektasinya lain kan. Ya. Kita bisa kecewa. Nah, yang pasti di sana ada tahap first impression, impresi pertamanya, tapi jangan berhenti hanya di sana, kita perlu mendalami. Kalau memang kita tujuannya cari teman hidup tadi, berarti tahap selanjutnya adalah observasi. Mengenal. Ya. Kalau bisa harusnya ketemu, ya. Kemudian ya kan lewat dating app terus. Iya, itu kan sarana awalnya saja. Kemudian bisa berkenalan, bisa tahu, harus dikenali siapa dia, track recordnya, keluarganya, karakternya seperti apa, circle-nya dia itu siapa aja. Kan kita mesti ngerti. Nggak bisa kita hanya ketemu, oh seneng, cakep, cantik, gas kan nggak bisa. Karena kita pengen punya seseorang untuk jadi teman hidup kita. Kalau jelas ini motivasinya mau tadi ya untuk cari jodoh kan, berarti kan untuk jadi teman hidup. Kemudian kita observasi lebih jauh. Jadi ada pendalaman di sana, pengenalan yang lebih jauh. Nah setelah itu melakukan koordinasi. Koordinasi ini bukan sama panitia dating app ya? Bukan. Ya ampun, Jogja kan? Agak cringe ya. Agak kering. Editor. Gara-gara editornya. Tadi impresi, observasi, koordinasi. Maksudnya kita juga sebagai orang percaya, kita juga perlu mengkoordinasikan hati kita dengan Tuhan juga. Nah kalau kita lihat di Alkitab, terutama di Amsal, ngarahnya mereka sebagian besar adalah yang tertulis di sana itu mengutamakan karakter. Bagaimana kita bisa mengenali karakter? Tentu butuh waktu dong. Ya. Nggak bisa langsung dating apps sehari 2 hari. Sejam 2 jam bahkan jangan ya. Untuk langsung buat keputusan pacaran, mau nikah pun bisa-bisa aja. Cuma kita belum cukup mengenali siapa dia. Berarti kita melewatkan salah satu hal ini yaitu pengenalan karakter. Padahal untuk pengenalan karakter kita butuh cukup waktu untuk bisa berjalan bersama, misalnya berkomunitas bersama, melakukan kegiatan bersama, ya aktivitas bersama. Nah baru dikenali dari keluarganya, misalnya track recordnya, orang tua seperti apa, keluarganya keadaannya seperti apa, udah kerja belum, kerjaannya apa. Ya itu paling penting juga. Nah, jangan cuma tertarik ketika dia ajak dinner terus kasih ini, kasih itu, kasih ini uang dari mana, kita harus bertanya-tanya. Sekarang kan banyak kasus yang nggak jelas gitu kan. Nah kita harus ngerti dengan jelas apakah itu sesuai dengan visi hidup kita, sesuai dengan nilai-nilai hidup kita harus yakinkan di situ. Nah koordinasi kan juga akhirnya dengan keluarga kita juga kan perlu pengenalan semacam itu. Ya. Intinya adalah kalau dating apps itu menjadi salah satu sarana perjumpaan pertama, it's okay. Setelah itu harus diobservasi, langsung melanjutkan ke koordinasi selanjutnya kalau memang tahapan-tahapan itu oke. Tapi kalau enggak, ya jangan diterusin. Terlalu beresiko. Beresiko tinggi dan resikonya besar. Jadi di tahap impresi ya jangan taruh hati dulu. Itu tahap awal, jembatan pertama. Kita dapat tertarik, oke. Tractionnya, tertarik. Nah, jangan taruh hati di sana. Kalau udah taruh hati nanti tadi yang kena di motivasi yang lain tadi dia bisa nguras kita. Entah nguras secara emosional, akhirnya harta terkuras. Setelah itu hilang. Nah, ada juga yang kan? sampai stres dan akhirnya mengakhiri hidup karena kena tipu. Dalam artian kena tipu. Gitu. Akhirnya udah nggak dapet jodoh, malah uangnya habis. Nyawanya juga habis. Nah, itu akhirnya seperti itu. Kira-kira begitu sih. Ya, itu dia The Cure kali ini. Jadi intinya dating app ini sebagai sarana untuk memperluas perkenalan. Dan harus hati-hati. Dengan juga motivasi yang murni ya, pasti ya motivasi yang murni untuk mengenal, untuk mencari pasangan hidup. Itu pun dilakukan dengan beberapa tahap selanjutnya. Dan nggak cuma langsung memutuskan, wah cantik, gas, kita merit. Bungkus. Nah, bungkus lagi, pakai bungkus lagi. Jangan ya, itu berbahaya dan berisiko tinggi. Oke, itu dia. Terima kasih Pastor Yogi dan juga terima kasih Nying Miss Piggy yang juga sudah menemani kita di sini. Sampai jumpa di The Cure selanjutnya. Bye-bye.
Hat.